Anda mungkin berpikir, selama ada tanaman hijau, amanlah dari banjir. Ternyata, tidak sesederhana itu. Hutan hujan dan kebun sawit, meskipun sama-sama hijau dari atas, punya peran yang sangat berbeda dalam mencegah banjir. Mari kita bedah bersama. Mengapa hutan hujan jauh lebih superior? Bayangkan hutan hujan tropis sebagai sebuah spons raksasa yang sempurna. Strukturnya luar biasa kompleks. Di bagian paling atas, ada kanopi pohon-pohon tinggi yang rapat. Di bawahnya, lapisan demi lapisan vegetasi yang beragam, sampai ke tumbuhan bawah yang padat di lantai hutan. Struktur berlapis ini adalah pertahanan pertama. Saat hujan deras turun, tetesan air tidak langsung menghantam tanah. Sebagian besar tertahan oleh daun-daun di kanopi, memecah energi jatuhnya dan memperlambat alirannya. Air yang berhasil lolos kemudian akan disambut oleh serasah daun tebal di lantai hutan. Ini bukan sekadar tumpukan daun kering. Ini adalah lapisan penyerap alami yang luar biasa. Di bawahnya ada jaringan akar yang masif dan saling terhubung. Akar-akar dari ribuan jenis tanaman ini menembus jauh ke dalam tanah, menciptakan pori-pori dan rongga yang siap menampung air. Kombinasi kanopi, serasah, dan sistem perakaran inilah yang membuat hutan mampu menyerap dan menyimpan air dalam jumlah yang sangat besar. Air tidak langsung mengalir begitu saja, melainkan disimpan di dalam tanah dan dilepaskan secara perlahan ke sungai. Proses pelepasan bertahap inilah kuncinya. Debit air sungai jadi lebih stabil. Limpasan permukaan yang bisa menyebabkan banjir bandang berkurang drastis. Dan erosi tanah pun minimal. Ini adalah sebuah sistem hidrologi yang seimbang dan diatur oleh alam itu sendiri. Sekarang, mari kita lihat perkebunan kelapa sawit. Ini adalah sistem monokultur. Artinya, hanya ada satu jenis tanaman yang ditanam secara seragam dengan jarak yang rapi. Kompleksitas ekologis yang kita lihat di hutan, hujan sama sekali tidak ada di sini. Kanopi pohon sawit memang ada, tapi tidak serapat hutan alami. Akibatnya, air hujan jatuh ke tanah dengan lebih cepat dan lebih keras. Permasalahan utamanya ada di permukaan tanah. Lantai kebun sawit seringkali bersih dan terbuka. Tanah menjadi lebih padat karena aktivitas mesin dan manusia. Akibatnya, kemampuan tanah untuk menyerap air menurun drastis. Bayangkan menuang air ke atas spons versus ke atas permukaan semen. Perbedaannya seperti itu. Sistem perakaran pohon sawit juga tidak sekompleks dan tidak sedalam akar pohon-pohon di hutan. Kemampuannya untuk menahan air jauh lebih kecil. Lalu, apa yang terjadi saat hujan lebat turun di kebun sawit? Karena tanah tidak mampu menyerap, sebagian besar air akan langsung menjadi aliran permukaan. Air mengalir dengan cepat di atas tanah, membawa serta lapisan tanah atas atau sedimen. Inilah yang kita sebut erosi. Aliran air yang deras dan penuh lumpur ini kemudian meluncur deras ke sungai, menyebabkan volume air sungai naik secara tiba-tiba dan drastis. Akibatnya, banjir di daerah hilir menjadi lebih cepat terjadi. Dan lebih parah, karena sungai tidak hanya dipenuhi air, tapi juga lumpur yang membuat sungai menjadi dangkal. Jadi, kesimpulannya sangat jelas. Tidak semua yang hijau itu sama fungsinya. Hutan hujan adalah benteng pertahanan alami kita yang paling efektif melawan banjir. Strukturnya yang kompleks dan keanekaragaman hayatinya menciptakan sistem penyangga air yang luar biasa. Mengganti hutan dengan perkebunan monokultur seperti kelapa sawit, meskipun ada nilai ekonominya, secara fundamental menghilangkan mekanisme perlindungan vital ini untuk masa depan yang lebih aman dari bencana. Melindungi dan merestorasi hutan hujan tropis kita adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.